Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Di bab 2 ini kita akan belajar tentang himpunan. Langsung saja Ibu ringkaskan materi. Yang pertama, konsep himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang ciri-cirinya jelas sehingga dapat dikelompokkan. Himpunan dilambangkan dengan huruf besar. Objek yang termasuk himpunan ditulis menggunakan pasangan kurung kurawal seperti ini. Ambil contoh misalkan himpunan hewan berkaki dua, himpunan nama bulan. Nah, ini bisa dikategorikan ke dalam sebuah himpunan. Himpunan hewan berkaki dua apa misalnya? Ya, misalnya itik, ayam, dan lain-lain. Sekarang penyajian himpunan. Penyajian himpunan itu ada banyak ya. Yang pertama, dengan kata-kata. Dengan kata-kata itu maksudnya menyebutkan syarat atau sifat keanggotaannya. Misalkan di sini ada 0, 1, 2, 3, 4. Sebagai himpunan kata-kata ditulis. Ini terserah kalian saja mau menamai himpunan ini apa. Misalkan kalian namai 5 bilangan cacah pertama boleh. Terus kalian boleh menamai himpunan bilangan bulat dimulai dari 0, bisa juga. Selanjutnya, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan itu bisa ditulis dengan seperti ini. Misalkan ada himpunan A sama dengan, di sini cara membacanya adalah X di mana titik-titik X anggota, seperti itu. Contohnya diketahui himpunan A 2, 4, 6, 8. Nah, himpunan ini ditulis ke dalam notasi ilmiah menjadi seperti ini. A sama dengan 2, 4, 6, 8 itu apa? Bilangan genap kan? Jadi dalam notasi ilmiahnya ditulis X di mana X kurang dari 10, X anggota bilangan genap. Itu cara membaca notasi ilmiahnya ya. Kemudian yang C dengan mendaftar anggota. Semua anggota ditulis dalam tanda kurung kurawal dengan dipisah tanda koma. Misalkan contoh yang pertama A 2, 3, 5, 79, dan yang B S sama dengan Senin, Selasa, Sabtu, dan seterusnya. Itu penyajian himpunan dengan mendaftar anggotanya. Kemudian di sini ada himpunan kosong dan himpunan semesta. Himpunan kosong itu apa? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak punya anggota, dilambangkan dengan tanda seperti ini atau tanda seperti ini, sama saja. Contoh, tentukan bilangan prima mulai dari 2. Jika A sama dengan X di mana X kurang dari 1, X adalah anggota bilangan prima. Penyelesaiannya adalah A sama dengan himpunan kosong atau bisa ditulis seperti ini. Kenapa himpunan kosong? Karena dari pertanyaannya saja disuruh menentukan bilangan prima mulai dari 2. Sedangkan yang diketahui adalah anggota himpunan A hanya terdiri dari X kurang dari 1. Sedangkan bilangan prima itu apa? Bilangan prima itu bilangan asli yang lebih dari 1, kemudian dia hanya bilangan yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu bilangan asli yang lebih dari 1, kemudian faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi tidak mempunyai anggota, maka ditulis A himpunan kosong atau A himpunan kosong seperti ini. Berbeda dengan himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan, dilambangkan dengan S. Misalkan jika himpunan A 2, 3, 5, himpunan semesta yang mungkin apa? Bisa ditulis bilangan prima dan lain-lain. Sekarang kita bahas diagram Venn.
Diagram Venn ini diperkenalkan pertama kali oleh John Venn, digunakan untuk menyatakan beberapa himpunan. Di sini ada macam-macam himpunan. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang, pojok kiri atas ditulis S seperti ini ya. Himpunan yang termuat dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup seperti lingkaran ini. Setiap anggota digambarkan dengan titik. Sifat himpunan. Yang pertama, kardinalitas himpunan diartikan sebagai banyak elemen dalam himpunan, dinotasikan dengan NA. Misalkan banyak elemen himpunan sapi, kerbau, kuda. Berarti banyak elemennya ada berapa? Iya. Mohon maaf, ini 3 ya. Kemudian himpunan bagian atau subset. Lambangnya seperti ini adalah himpunan yang menjadi bagian dari himpunan lainnya. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. A subset B, maka setiap anggota himpunan A merupakan himpunan B karena himpunan B itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan A hanya terdiri dari 1, 2, 3, makanya himpunan A itu merupakan himpunan dari B. Itu yang dinamakan himpunan bagian atau subset. Kemudian himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu adalah himpunan bagian dilambangkan dengan tanda seperti ini. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3. Tentukan semua himpunan kuasa dalam A. Kita selesaikan himpunan yang merupakan himpunan bagian dari A. Kita daftarkan anggotanya, misalkan himpunan yang banyak anggotanya 0. Berarti tidak ada. Kemudian lagi, himpunan yang banyak anggotanya 1. Kita tulis 1, 2, 3. Kemudian himpunan yang banyak anggotanya 2. Ditulis 1, 2. 1, 3, 2, 3. Himpunan yang banyak anggotanya 3, 1, 2, 3. Jadi himpunan semua himpunan kuasa dari A. Artinya semua himpunan yang mungkin dari A itu apa saja? Tadi 0. Kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Kemudian kesamaan dua himpunan. Jika dan hanya jika A subset B dan B subset A dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika banyak A sama dengan banyak B, maka himpunan A ekivalen dengan B. Selanjutnya, operasi himpunan. Irisan dua himpunan atau intersection. Irisan dua himpunan ditentukan dengan mencari anggota persekutuan dari dua himpunan. Dituliskan seperti ini. A iris B sama dengan X, di mana X anggota A dan X anggota B. Dinyatakan seperti ini. Langsung saja ke contoh A, misalkan bilangan asli kurang dari 15 dan B bilangan prima kurang dari 15. Yang ditanyakan adalah A iris B. Penyelesaiannya kita daftarkan anggotanya dulu. Tadi kan bilangan asli kurang dari 15, berarti kita daftarkan anggotanya mulai dari 1 sampai 15. Mohon maaf, ini bilangan asli kurang dari atau sama dengan 15 ya. Ya, jadi di sini 15. Boleh saja ditulis seperti itu. Kemudian yang B, bilangan prima kurang dari 15. Kita daftarkan anggota yang B. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kemudian yang ditanyakan tadi apa? A irisan B, makanya kita cari angka yang sama, bilangan yang sama. Berarti bilangan apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Itu merupakan contoh himpunan irisan. Sekarang gabungan dua himpunan atau union dilambangkan dengan tanda seperti itu ya. Adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari himpunan A dan B. A anggota B sama dengan X, di mana X anggota A atau X anggota B, atau bisa ditulis seperti ini. Dinyatakan dengan diagram Venn seperti ini. Lihat arsirannya, bedakan dengan arsiran irisan, himpunan irisan tadi. Kalau pada himpunan irisan tadi yang
diarsir adalah bagian tengahnya saja, sedangkan pada gabungan ini semuanya. Sekarang komplement dua himpunan ditulis A pangkat C atau A aksen seperti itu. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta tetapi bukan anggota himpunan A. Jadi ini ya. Ditulis seperti ini. A komplement sama dengan X, di mana X anggota semesta, X bukan anggota A. Selisih dua himpunan ditulis seperti itu. A selisih B sama dengan X, di mana X anggota A, X bukan anggota B. Di sini ada sifat operasi himpunan. Yang pertama irisan. Kalian bisa lihat nanti di bukunya. A iris B itu sama dengan B iris A. Itu merupakan komutatif pada irisan. Kemudian A iris B iris C. Menggunakan sifat asosiatif, makanya menjadi A iris dalam kurung B iris C. Kemudian A iris himpunan semesta menjadi A, itu sifat identitas pada irisan. Kemudian gabungan. Ibu rasa kalian bisa saja ya. Kalian bisa lihat sifat-sifatnya. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang kurang jelas nanti tanya lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.